Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi sehat, baik, terus semangat di dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sebentar Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Firman-Mu boleh terus menolong kami untuk menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami untuk menangkap setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang manusia baru. Saudara, untuk menjadi manusia baru tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah kita membalik tangan. Karena ternyata menjadi manusia baru membutuhkan satu proses di dalam kehidupan kita. Proses dari sehari ke sehari. Proses yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kemudian kita menjadi manusia baru yang seutuhnya. Saudara, kita membuka di dalam kitab Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17, saya hanya akan membaca ayat yang ke-10 saja. Saudara sudah ketemu Kolose 3 ayat 5 sampai 17, saya akan membaca ayat yang ke-10, saudara perhatikan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara, satu ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa menjadi manusia baru membutuhkan satu proses yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Orang Kristen nggak boleh putus asa. Orang Kristen harus terus berproses, harus terus-menerus berjuang untuk nanti kemudian kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat 17. Ada banyak hal yang harus manusia itu lakukan. Yang harus saudara dan saya lakukan untuk menjadi manusia baru. Manusia yang betul-betul baru di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Yang pertama, saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-5. Untuk menjadi manusia baru, maka seseorang itu harus mampu dan sanggup mematikan di dalam dirinya segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi itu harus dimatikan. Penulis kitab Kolose mengatakan, apa itu sesuatu yang duniawi? Dikatakan ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu harus dimatikan. Karena semuanya itu mendatangkan murka Allah. Itu yang pertama. Jadi seseorang yang ingin menjadi manusia yang baru, dia harus berjuang, dia harus berusaha terus-menerus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Kemudian saudara, dikatakan di dalam ayat berikutnya, ada sesuatu yang harus juga kita buang di dalam diri kita. Sesuatu yang harus kita matikan, ada juga sesuatu yang harus kita buang. Tidak boleh kita simpan, tidak boleh itu lagi kita lakukan. Di dalam ayat yang ke-7, buang semuanya itu. Apa yang harus kita buang? Tentu yang kita buang biasanya adalah sampah. Sesuatu yang tidak ada gunanya lagi, sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang membuat kita susah, kita buang semuanya. Ada sesuatu yang harus kita buang untuk menjadi manusia baru. Yaitu apa? Di dalam ayat yang ke-8. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu mendustai, saling mendustai. Dan kita harus menanggalkan manusia lama dan kelakuannya. Semua itu harus kita buang semuanya. Saudara, saya rasa ini bukan sesuatu yang mudah, bukan? Dengan kekuatan kita sendiri, saudara dan saya tidak akan sanggup untuk melakukannya. Saudara dan saya masih hidup di dalam dunia. Saudara dan saya masih bisa jatuh di dalam dosa. Maka kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus.
supaya dengan pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, maka kita sanggup mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam hidup kita. Bahkan kita sanggup membuang segala sesuatu yang merupakan sampah di dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam ayat yang ke-10 ada sesuatu yang harus kita pakai. Kalau kita ada yang sesuatu yang kita matikan, ada sesuatu yang kita buang, ada sesuatu yang harus kita tanggalkan di dalam manusia lama kita. Nah, sekarang manusia baru yang berproses, yang terus-menerus diperbaharui itu, ada sesuatu yang harus kita kenakan. Apa yang harus kita kenakan? Hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hati kita. Hendaklah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran itu kita pakai di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita sedang berproses untuk menjadi manusia baru? Apakah kita sedang menuju ke sana? Dan sekarang apakah kita betul-betul dengan berjuang bersama dengan Tuhan, kita mematikan segala sesuatu yang duniawi, kita membuang segala sesuatu yang tidak berguna, sampah di dalam kehidupan kita, kita membuang segala sesuatu yang menjadi tabiat atau karakter daripada manusia lama kita buang, dan kemudian mari kita sama-sama mengenakan manusia baru. Sehingga ketika kita mengenakan manusia baru yang terus berproses dalam hidup kita, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali kita banyak bertemu dengan orang-orang yang sudah lama menjadi Kristen, sudah lama menjadi pengikut Kristus. Tetapi di dalam kesaksian hidupnya sehari-hari, mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen yang sejati. Seringkali saudara kita melihat kesaksian orang-orang yang bertolak belakang dengan apa yang mereka ucapkan. Tetapi hari ini, mari kita belajar. Jadilah manusia baru seperti yang Tuhan kehendaki. Ada sesuatu yang harus kita buang. Ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Ada sesuatu yang harus kita matikan. Tabiat lama, manusia lama kita harus kita buang, kita matikan. Mari kita mengenakan manusia baru. Segala karakter-karakter yang baru. Sehingga orang lain ketika berjumpa dengan kita, ketika melihat kita, ketika bersama dengan kita, orang lain melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya akan mampu menjadi manusia yang baru. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh sesuatu yang tidak mudah bagi kami untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Menjadi manusia baru seringkali kami gagal. Seringkali kami justru menemui jalan buntu. Bahkan terkadang hidup kami tidak menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Tetapi melalui firman-Mu hari ini Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kepada kami untuk menjadi manusia baru. Kami harus berhasil dan kami harus bisa untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi. Untuk kami membuang segala sesuatu yang merupakan sampah di dalam kehidupan manusia lama kami. Kami membuangnya dan kami kemudian mengenakan manusia baru dengan karakter-karakter yang baru yang diubahkan oleh Kristus. Bapa di surga, mohon anugerah-Mu menolong kami. Biarlah Roh Kudus membantu kami untuk kami terus-menerus setiap hari diperbaharui sampai kemudian kami menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang mendengarkan dan melihat video ini. Berkatilah setiap kami untuk tetap setia berproses menjadi manusia yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.